Jadi hari ini Bapak Ibu, saya percaya segala yang baik, segala yang luar biasa, bahkan segala sesuatu di luar pemikiran kita, sebenarnya Tuhan sudah rancangkan atas setiap kita. Hari ini sadar waktu. Itu yang akan saya bagikan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Gembala kepada saya, Bapak Ibu. Sepanjang bulan Oktober kita berbicara tentang bagaimana kita menebus waktu yang terbuang. Ya, apa yang tidak bisa kembali kita katakan adalah waktu. Sebenarnya waktu tidak bisa lagi kembali karena nggak bisa lagi diulangi, sudah lewat. Tapi paling tidak, bagaimana kita menebus waktu yang terbuang itu. Kita mulai dari ketika kita mendengar firman, kita benahi diri kita, lalu kita lakukan lagi hal-hal yang terbaik atas setiap kita. Tidak ada kata terlambat. Tapi asal kita mau ibu bapak, asal kita mau anak-anak muda, semua bisa Tuhan ubahkan, semua bisa Tuhan pulihkan. Dan kalau waktunya Tuhan, maka Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang Dia mau. Apalagi ketika anak-anak Tuhan terus berdoa dari tempat ini. Para tim doa hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan terus berdoa. Minta kegerakan Tuhan, minta Tuhan memulihkan umatnya. Minta Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Pertanian, ekonomi dan lain sebagainya. Ketika umat Tuhan bersatu hati, saya yakin waktu Tuhan yang terbaik akan dikerjakannya atas gereja kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya berharap saudara-saudaraku, keluargaku yang ada di ruang baby tetap on fire. Walau kita dibatasi oleh jaring atau kosen itu, tapi tidak mengurangi sukacita, tapi terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Sadar waktu dalam Ibrani pasal 11 ayat 4. Yuk kita buka bersama Bapak Ibu Saudara terkasih. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ada di depan, kita baca bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak muda remaja sekalian. 3, 2, ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saya baca di paling bawah Bapak Ibu, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Siapakah yang disebut karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati? Yaitu Habel. Habel ini siapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Habel ini adalah sosok manusia keempat yang hidup di muka bumi ini. Dia adalah putra kedua dari Adam dan Hawa. Putra pertamanya Kain, dan dia adalah putra kedua. Saudara terkasih, dalam Alkitab kita perkataan tentang Habel tidak terlalu banyak disebutkan. Tidak terlalu meluas. Tapi Habel tetap dicatat dalam sejarah Alkitab sebagai sosok seorang yang beriman. Bahkan dalam pembacaan kita tadi, walau dia sudah mati, tapi dia masih berbicara. Siapa Habel? Dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat 10 saya bacakan. Saya akan langkahi, ya saya akan langkah-langkahi nanti Bapak Ibu, supaya kita lebih memahami seperti apa Habel ini. Dalam Kejadian pasal 1 di sana dikatakan, Ibu Bapak coba buka Alkitab saudara. Saya akan baca dengan cepat, Bapak Ibu boleh perhatikan. Saya berharap kita fokus dan kita tinggalkan dulu handphone kita sejenak. Kalau membuka Alkitab silakan, tapi kalau yang lainnya kita silent dulu atau kita tutup dulu ya. Nah, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing
domba. Perhatikan ibu bapak saudara terkasih, Habel itu apa? Habel itu menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Sekali lagi, mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni apa? Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara terkasih, dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai 10 ini, sekarang kita mengetahui kedua putra dari Adam, Kain dan Habel, mereka sama-sama tinggal di suatu daerah tempat orang tua mereka berada. Mereka di sana sama-sama berusaha. Kain, dia memiliki profesi sebagai petani. Kemudian Habel memiliki profesi sebagai penggembala kambing domba. Tahukah saudara, ketika kedua-duanya ini memiliki profesi yang berbeda, sebenarnya tidak ada yang salah di sana. Tidak ada yang salah di sana. Profesi mereka atau talenta yang Tuhan berikan, yang mereka kembangkan itu, tidak ada yang salah di sana. Semuanya pada dasarnya adalah baik-baik saja. Tetapi apa yang membuat masalah, saudara terkasih? Dikatakan, sekarang kita lebih fokus kepada Habel, Bapak Ibu. Habel seorang penggembala kambing domba, tetapi memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 4 yang kita baca tadi, menunjukkan bahwa Habel adalah sosok yang benar-benar diingat. Bahkan walau dia sudah mati, tapi dia masih berbicara. Mengapa? Alkitab kita memberitahukan, Bapak Ibu Saudara terkasih, rekor pertama seorang Habel ini disebut sebagai gembala. Ia mendapat pujian dari Allah. Kenapa dia dipuji, Bapak Ibu? Habel dipuji karena dia memiliki ketaatan, ketundukan, bahkan memiliki iman yang penuh kepada Tuhan, bahwa dalam hidupnya dia mempersembahkan apa yang Tuhan minta dalam dirinya. Bukan apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia rasakan, tetapi dikatakan Habel mempersembahkan sesuai dengan aturan yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Saya percaya Adam akan mengajari anaknya bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yang kita berikan adalah korban bakaran kambing domba yang darahnya tercurah, kemudian dibakar, serta lemak-lemaknya anak sulung diberikan kepada Tuhan. Itu yang diajarkan oleh bapaknya kepada dia. Saudara, ada Habel dicatat mendapat pujian karena mempersembahkan hal ini kepada Tuhan. Tetapi Kain berbeda, ibu saudara terkasih. Kain memberikan persembahan
sesuai dengan apa yang dia ingini, bukan apa kata Tuhan. Sekali lagi saya yakin sekali bahwa pengajaran yang benar diberikan oleh bapaknya Adam kepada mereka berdua. Tetapi Kain lebih memilih sesuai dengan apa yang ada padanya. Jujurnya kalau saya melogikannya Bapak Ibu, karena sudah disampaikan bahwa yang menjadi korban persembahan pada kala itu adalah korban bakaran, sesungguhnya Habel atau Kain bisa minta ngomong sama adiknya, "Dek, kan kamu tahu adina kita memberikan persembahan mantuhan di bata, labo suan-suanan, labo page, labo jambe, labo wortel, labo tomat, labo bawang pre. Tapi korban bakaran, dekku, baci berendu sada, menbangku ternak ndundai, tukar kita ya dek. Tanam-tanamanku, padiku, atau yang lain ku kasih sama kamu. Tapi ternak nu kasih sama aku ya dek, biar sama-sama mempersembahkan kita sesuatu kepada Tuhan." Kalau logika saya sebenarnya bisa dilakukan seperti ini. Tetapi saudara terkasih, Kain tidak melakukannya. Dia mengabaikan apa yang disampaikan oleh Allah lewat orang tuanya kepada mereka. Tapi mereka atau Kain lebih memilih apa yang aku rasakan, apa yang aku inginkan, apa yang aku punya itu saja, usaha yang lain tidak mesti. Makanya saudara terkasih dikatakan Habel mendapat pujian dari Allah. Kadang-kadang sedikit ya, kadang-kadang ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, persembahan, Tuhan sebenarnya udah bilang ya, berikan yang terbaik, anakmu, anakmu itu yang nomor 1, berikan sama aku untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan para ibu-ibu? Ya, engkau Mia, karena anak pertama kita cerdas, pintar, luar biasa. Lalu kita bilang, ya Allah pada ya, iya biar saja jadi presiden, biar saja dia nanti jadi dokter, biar saja dia jadi jenderal. Tapi ada adiknya yang lebih sederhana, kemampuan akademisnya tidak terlalu mantap, itu aja nanti jadi pendeta. Itu kan kata kita Bapak Ibu ya, itu kata kita bukan kata Tuhan. Padahal suatu saat kita sudah berdoa kepada Tuhan, apalagi ketika dia sedang sakit, Tuhan kalau engkau menyembuhkan anakku ini, maka aku akan memberikan dia di rumahmu seperti Samuel. Wih, lupa setelah sembuh, setelah dia hebat, ranking di setiap kelas, kita berkata, lah pada. Makanya ada orang bilang begini ya, kalau kita itu pendeta, pasti dia di bawah rata-rata. Karena mau jadi pendeta atau hamba Tuhan itu selalu yang sisa-sisa katanya. Tapi di sini saya percaya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Amin. Kalau ada di antara saudara yang anaknya memang dari semula sudah didoakan untuk jadi hamba Tuhan, tetap lakukan niat itu. Katakan amin. Ada yang mau jadi pendeta anaknya Bapak Ibu? Haleluya. Mana ini yang jadi pendeta? Ya, saudara malu-malu, tapi pastinya pasti ada. Nah, jadi seringkali begitu Bapak Ibu meleset. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya prosesnya menjadi sangat panjang. Menjadi sangat panjang, harusnya hanya menempuh 25 tahun. Tapi karena kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, akhirnya mencapai waktu sampai 45 tahun atau 50 tahun. Saudara, Habel mendapat pujian dari Bapa karena tindakan iman yang dilakukannya. Saudara, dikatakan bahwa Habel ini kisah hidupnya tidak terlalu panjang. Ya, kurang lebih mungkin 22 tahun atau 25 tahun dia ada hidup di muka bumi ini Bapak Ibu. Hanya seperti itu saja. Tapi tahukah saudara, hidupnya memberikan waktu makna yang luar biasa. Habel itu artinya dalam slide ini disebut di sana uap, nafas, padang rumput, sesuatu yang sementara. Uap, Bapak Ibu kalau uap ya langsung hilang. Lalu apa lagi? Nafas. Bernapas
Lalu segera kita tidak merasakannya lagi. Padang rumput, bunga di taman, hanya pagi kelihatan dia cerah, tapi nanti sore sudah akan segera lisut. Itulah nama Habel, artinya dia hanya sementara. Sesuai namanya, dia tidak lama-lama ada di muka bumi. Tetapi saudara terkasih, walau dia tidak lama, tapi penulis Ibrani memberitahukan bahwa Habel masih berbicara walau dia telah mati. Walau dia sudah mati, dia masih berbicara. Bahkan Alkitab kita mungkin hanya 10 ayat dia dicatat ya, tapi memberikan sejarah yang luar biasa sampai ke generasi dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap tercatat orang yang terus menghormati Tuhan dalam dirinya. Apa pelajaran yang sangat berharga yang kita temukan dalam diri Habel ini, Bapak Ibu Saudara terkasih? Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Habel ini sebagai orang yang memiliki sadar waktu, sebagai seorang memiliki bahwa waktu itu sangat penting dan berarti dalam hidupnya? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara terkasih, ternyata hidup berbicara mengenai kualitas bukan kuantitas. Hidup berbicara mengenai kualitas bukan kuantitas. Walau kita ratusan tahun tinggal di muka bumi, bahkan mungkin kita mencapai kalau untuk usia sekarang ini 102 tahun, 110 tahun. Tetapi kalau kita tidak memiliki kualitas dalam hidup kita, sesungguhnya tidak memiliki makna, tidak memiliki arti. Tetapi hidup yang Tuhan berikan pada setiap kita, kalau kita menjaga kualitasnya, maka itulah yang akan memberikan penilaian yang hebat atas setiap kita. Saudara terkasih, lihatlah Kain, kembali kepada pasal 4 tadi. Ketika dia memberikan apa yang tidak berkualitas menurut Tuhan, apa yang dia lakukan? Ya memang jelas persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tidak diterima Tuhan karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kambing domba yang dibakar, yang lemaknya itu dibakar, dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi ada asap yang naik. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi Kain, dia memberikan yang lain hasil dari pertaniannya. Dalam hidupnya memang Kain lebih lama tinggal di muka bumi. Kenapa? Tadi Alkitab kita sudah kita baca. Ternyata ketika persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan Allah, apa yang dilakukan oleh Kain? Dia marah. Dia marah. Dan anehnya kemarahannya didasarkan rasa cemburu kepada adiknya. Kemarahannya bukan kepada Tuhan, tapi dilampiaskannya kepada adiknya yang tidak tahu menahu. Dia hanya taat dan melakukan firman saja. Taat kepada perintah Tuhan, itu yang dia lakukan. Dia marah, lalu apa yang dilakukan? Sebenarnya Tuhan sudah berfirman kepada Kain, kenapa wajahmu muram? Kalau wajahmu muram, ingat Kain, dosa sedang mengintipmu. Dosa sedang mengintipmu, sudah disampaikan. Tapi dia abaikan karena ada rasa marah yang hebat yang ada dalam dirinya. Lalu apa yang dia lakukannya? Benar, dosa itu mengintip, Bapak Ibu. Dosa itu mengikutinya. Dan akhirnya dia berkata kepada adiknya, ayo kita pergi ke padang. Sampai di padang, adiknya dihabisinya, dibunuhnya. Dan setelah dia melakukan pembunuhan itu, Tuhan terdengar lagi suaranya, darahnya
berbicara kepada Tuhan Allah. Tapi apa yang dikatakannya? Wah, aku tidak tahu. Aku nggak tahu di mana adikku berada. Apakah aku penjaga dia? Apakah aku menjaga dia? Aku nggak tahu. Sampai Tuhan bilang, darahnya berbicara kepada aku. Saudara, perhatikan. Kain memiliki waktu yang lebih panjang ada di muka bumi. Sekarang Habel dibunuh oleh dia. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup yang dimiliki oleh Kain menjadi hidup yang mengalami kesusahan, belenggu, bahkan ketidaksejahteraan. Dia mengalami duka, bahkan tidak sejahtera, bahkan dia harus bersusah payah. Bahkan dia selalu dibayang-bayangi oleh rasa bersalah, bahkan dia membayangi bahwa orang lain akan membunuh dia. Karena pada saat itu adalah mata ganti mata, kaki ganti kaki. Kalau dibunuh maka akan dibunuh. Jadi bayangan-bayangan maut itu terus mengikuti dia. Saudara terkasih, ketika kita tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita, tapi kita hidup dengan apa yang kita mau, perhatikan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan mengalami kesulitan sendiri, ibu bapak saudara terkasih. Bahkan ketika kita tidak berjalan dalam jalur firman, sama seperti Kain ini, dikatakan dosa mengintip, bahkan ingin menghabisi kita, supaya kita tidak berada dalam jalur firman-Nya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau sampaikan kepada setiap kita, ketika kita ada di muka bumi ini, Tuhan berikan kesempatan pada setiap kita. Marilah kita mempergunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Habel dicatat oleh Alkitab kita bukan seperti Yusuf yang hebat memimpin. Dicatat kemampuannya memimpin bangsa Israel pada kala itu. Bukan seperti Musa yang dipimpin juga memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Bahkan bukan seperti Elia yang penuh dengan urapan yang hebat dari Allah. Habel tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia hanya sebagai sosok seorang anak Tuhan yang sederhana, tapi taat kepada firman-Nya, melakukan bahkan mempergunakan waktu yang ada sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupannya. Makanya saudara terkasih, hari ini mari kita sadar bahwa hidup yang Tuhan beri ini adalah hidup untuk memuliakan nama Dia. Bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, tapi untuk kepentingan surga kekal. Dan diberkati ketika kita ada di muka bumi. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau bertanya, berapa usia kita sekarang? Mungkin ada di antara kita yang usianya 15 tahun. Ada di antara kita usianya yang 25 tahun. Bahkan mungkin ada yang sudah mencapai 76 tahun. Kalau kita merefleksi diri kita sebentar, apa yang sudah kita perbuat dengan usia yang sudah Tuhan berikan itu? Apa yang sudah kita perbuat dengan usia yang sudah Tuhan berikan itu? Apakah kita berkata, Unggomeyah, yang penting warisan dah Minggu, pagi Senin, Selasa, Kedun, berubah lagi. Unggomeyah, wari-wari silit endah, si jalani saja gua aja. Mau kayak mana ya terserah. Saudara, kita yang sudah diajarkan firman, sekarang kita harus berani mengambil sikap. Ternyata waktu yang ada bukan hanya nggomei saja. Udahlah, bukan. Tapi kita harus mengambil sikap dan berkata, waktu yang Tuhan berikan padaku, aku pergunakan untuk sesuatu yang baik, membangun kerajaan surga, memberkati orang lain, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang kita lakukan. Sehingga walau kita sederhana, tetapi surga mencatat nama kita. Surga mencatat nama kita. Jangan kita biarkan diri kita
melalui waktu yang ada ini hanya sebagai rutinitas saja. Tapi marilah kita membangun hidup kita sesuai dengan kebenarannya. Dalam Pengkhotbah pasal 1 dikatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang indah pada waktunya, Bapak Ibu? Yang indah pada waktunya kalau kita sudah berkarya untuk Tuhan. Ada pergumulan yang hebat yang kita hadapi. Ada tantangan yang luar biasa yang kita hadapi. Tapi ketika kita bertahan dalam pergumulan itu, indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, maka Tuhan akan mengubah situasi yang sulit itu menjadi sesuatu yang berharga, bahkan mujizat atas setiap kita. Tapi apa yang indah pada waktunya kalau sesuatu tidak ada yang kita persiapkan? Kita biarkan waktu berlalu begitu saja, apa? Nggak ada. Tapi kesempatan masih Tuhan berikan pada kita, Bapak Ibu. Isi hari-hari kita, sadarlah bahwa waktu ini sangat cepat berlalu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 di sana dikatakan bahwa 1 hari di mata Tuhan 1000 hari bagi kita. Sebaliknya 1000 hari bagi kita 1 hari bagi Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan, kapan Tuhan memulihkan keadaan keluargaku? Kapan Tuhan memulihkan keadaan usahaku? Kapan Tuhan memulihkan keadaan rumah tanggaku, kotaku, dan lain sebagainya? Sebenarnya ketika kita merendahkan hati, lalu waktunya Tuhan, Dia akan bekerja sesuai dengan apa yang Dia mau. Yang penting ada yang sudah kita persiapkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih, Habel untuk menjadi sosok yang disebut, walau dia sudah mati tapi dia masih tetap berbicara. Apa yang dialaminya? Yang dialaminya adalah dia disiksa. Apa yang disiksa? Dia dibunuh oleh abangnya sendiri. Dia dihabisi oleh abangnya sendiri, nyawanya melayang karena abangnya sendiri. Ini adalah sesuatu penderitaan yang hebat yang dia miliki. Sesuatu upaya perjuangan keras untuk tunduk dan taat kepada firman. Mungkin kalau dia tidak melakukan firman, maka tidak ada pembunuhan atau tidak ada jeritan, tidak ada mati tapi berbicara, nggak ada. Jadi waktu-waktu yang ada kadang-kadang Tuhan berikan pergumulan, air mata, sakit penyakit, bahkan kegagalan Tuhan izinkan terjadi pada kita. Sesungguhnya kita sedang diuji dalam waktu, bahwa ketika kita lulus uji dalam waktu itu, Tuhan akan mengubah keadaan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kitalah pejuang-pejuang rohani. Kitalah pejuang-pejuang untuk waktu yang Tuhan berikan pada kita. Kita tidak pasrah dengan setiap kedagingan dan dosa kelemahan yang kita miliki. Semalam dalam doa puasa, bahkan dalam minggu-minggu lalu, Bapak Gembala sudah bilang, dalam Efesus itu dicatat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa yang kita lakukan? Kita harus berhikmat untuk mengelolanya. Makanya dalam Pemazmur dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh bijaksana. Gak gampang menghidupi hari-hari yang ada ini, Bapak Ibu. Gak gampang, benar gak gampang. Dalam situasi kita sekarang ya, semua mengakui. Bahkan musim, sampai dalam doa-doa nasional, dalam doa-doa syafaat disampaikan, mari kita berdoa bagi cuaca yang terjadi bagi Indonesia, bahkan bagi dunia, bahkan tanah karo. Seperti apa ekstrimnya cuaca yang terjadi sekarang ini. Sampai tadi pagi kalau saudara sadar, jam 3, jam 2 itu jam 4 pagi. Aduh, anginnya minta ampun. Pap, seng-seng itu kedengaran. Anginnya seolah-olah datang ke tangan kita, ke kulit kita, karena saking dinginnya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba banjir, tiba-tiba longsor. Tiba-tiba tanaman kita tidak laku, tiba-tiba harga tidak ada. Hasilnya bagus tapi tidak ada harga.
kalau diperhadapkan kepada waktu yang ada ini, bisa saja kita menyerah Bapak Ibu. Tapi ingat, sama seperti Habel, dalam kesulitan yang ada, dia tetap bertahan dan terus taat kepada firman-Nya, yaitu Allah Bapa di surga. Saya yakin setiap jemaat GBI Live Spring, dalam kesulitan, dalam tantangan yang kita hadapi, apapun itu, kalau kita mengatur waktu kita, menjaga kualitas waktu kita, maka Tuhan akan mengubah kesulitan menjadi kesukaan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan menyerah Bapak Ibu, tapi mari kita taat kepada firman-Nya. Habel mempersembahkan kambing domba, bahkan dikatakan tadi buah sulung, dan bahkan lemak-lemaknya dia berikan kepada Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dalam sejarah di Timur kuno dikatakan bahwa lemak itu merupakan bagian terbaik dari ternak. Ya, lemak itu bagian terbaik dari ternak. Kemudian apalagi ternak itu ternak yang sehat, ya. Maka itu adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang sangat menyukakan hati Tuhan. Boleh kembali kepada slide saya tadi, Yos. Lihat Ibu Bapak, Tuhan mengukur keberhasilan hidup di dunia ini dengan ukuran pencapaian maksud hidup, bukan berapa lama kita hidup, tapi pencapaian maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan ketika kita ada di muka bumi ini? Ya, menyenangkan hatinya pastinya, menyenangkan Dia. Lalu Tuhan mengukur itu. Jadi bukan berapa lama kita ada di muka bumi ini. Saya ingat sekali Bapak Ibu, tapi ini jadi sebuah catatan sejarah kembali. Ya, ketika ibu mama saya itu meninggalkan dunia ini, secara spirit saya sangat menyadari bahwa dia sebenarnya sudah tidak lama lagi akan pulang. Yang walaupun menurut saya alasan dia untuk tidak untuk pulang ke rumah Bapa di surga bukanlah hanya sakit diarenya itu. Karena terakhir dia meninggalkan dunia ini adalah karena sakit diare. Tapi apa nilai rohani yang saya temukan dari ibu saya ini? Dia mencoba membuat rentetan sejarah. Ya. Dia membuat sejarah bagaimana supaya kami anak-anaknya sadar kalau dia sudah tidak lama lagi di muka bumi ini. Dan bagaimana ibu saya ini sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Bapa di surga. Apa yang dia lakukan? Selama ini kalau kita berkata ayo berobat ya, pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Sebenarnya dia mau, tapi terakhir-terakhir dibilang ayo kita berobat untuk lebih intensif lagi untuk kesehatannya. Tapi tahukah saudara, ibu saya akhirnya dengan rela hati dari kampung dirawat oleh kakak, kemudian sekarang dirawat ke Medan. Lalu adik saya ini, adik saya Leo, dia berjuang dengan semua apa yang ada padanya. Dia katakan, Kak, bawalah mama berobat ke Pineng. Mana tahu ada jalan keluar atau supaya dapat hasil yang maksimal. Ceknya itu supaya lebih pas, akurat. Ya, karena pengalaman dengan bapak kita, jadi tidak mau salah lagi. Lalu adik saya ini dengan semua apa yang ada padanya, dia kasih ke kita, lalu berobat ke sana. Nah, sudah baik-baik. Tetapi pulang dari sana Bapak Ibu, tinggal di rumah adik saya lagi yang di Medan. Setelah di sana, nggak ada masalah, semua sudah baik-baik saja. Ya, hasil dari Pineng kemarin itu bahwa ada pembengkakan ya di jantungnya, tapi masih bisa ditangani, nggak ada masalah gitu ya. Bukan yang harus pasang ring dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ketika tinggal di rumah adik saya, karena adik saya ini bersemangat harus kasih jus orang tua supaya sehat dan lain sebagainya, ternyata tidak cocok dengan dia. Lalu akhirnya beberapa hari dia menjadi sakit diare. Lalu saudara tahukah,
Ketika dia di Medan, apa yang mama saya sampaikan? Di telepon kita, Ma Edo, kalau orang Batak dipanggil nama anaknya yang paling besar, Mama Edo, datanglah, pulanglah, lihat ke Medan. Lalu kita bilang, Ma, siap pelayanan ya Ma, karena kan besok masih pelayanan. Lalu setelah itu dia masih sehat, masih baik, masih makan dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba drop lagi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Advent. Ya di rumah sakit Advent dirawat di sana sudah oke. Tapi mama ini bilang harus segera datang. Cepatlah datang, cepatlah datang. Cepatlah datang. Lalu sama adik saya dia bilang, berapa lama lagi kakakmu itu datang? Berapa lama lagi kakakmu itu datang? Padahal bukan sakit yang membahayakan lagi. Hanya sakit diare, saudara terkasih. Dan sudah ditangani. Tapi dia bilang berapa lama lagi? Saya ingat sekali waktu itu ada Ibu Indira, ada Pak Tarigan, Pak Kevin Ponsel ya. Dia ngantar kita ke Medan. Karena waktu itu Bapak tidak ikut, ada tugas yang lain. Bapak itu bawa. Lalu di tengah jalan dia bilang lagi, berapa lama lagi sampai kakakmu? Dia nelpon, sudah di mana? Sudah di mana? Wih, saya jadi curiga, ada apa? Kenapa terus mendesak begitu? Lalu ditelepon lagi, sudah di mana? Benar Bapak Ibu, sampai di rumah sakit Advent, sampai di sana. Lalu langsung ngobrol, ya tidak lama lagi. Dia bilang kasih minum, saya kasih minum. Kemudian tidak lama lagi, dia berkata, Ma Edo, doa kita. Berdoa, nggak lama lagi, seolah-olah ada yang hilang dalam dirinya. Dia berkata, waktuku sudah tiba. Saudara terkasih, baru kali itu saya melihat menghadapi sebuah kematian. Menghadapi waktu yang tersisa. Benar-benar waktu itu sangat-sangat berharga sekali pada kali itu. Dan tidak lama wajahnya berubah. Kemudian meninggal. Saya menjerit sedalam-dalamnya, menangis sekuat tenaga sampai seperti apa saya merasa. Tapi kali itu selesai semua tangisan saya, sampai ke kampung semua jadi baik-baik. Saya habiskan semua luapan hati saya. Sekarang saya sadar ternyata waktu mama saya sudah selesai di muka bumi ini. Wow, dia harus berjuang menunggu dan menunggu. Bukan karena sakit parah, tapi dia berkata waktunya sudah tiba. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak sadar betapa singkatnya waktu yang ada, yang Tuhan berikan pada kita. Ayo, waktu yang ada ini, mari Bapak Ibu kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk menjustis orang lain, ngegosip, menghukum orang lain, menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak berguna. Tapi saya mau sampaikan, ayo pergunakan waktu kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 40 ada beberapa perumpamaan yang dicatat di sana. Betapa pentingnya waktu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Di sana dikatakan ketika Tuhan itu hendak pergi ke luar negeri, lalu dia memberikan talenta kepada orang-orang di sekitarnya. Dikasihnya 5 talenta, dikasihnya 2 talenta, dikasihnya 1 talenta. Tahukah saudara terkasih, yang memiliki 5 talenta dia mempergunakan waktu yang ada, dia kembangkan yang 5 talenta ini. Demikian juga yang 2 talenta berubah menjadi 4. Tetapi yang 1 talenta tidak mempergunakan waktu yang berkualitas, tapi dia mulai mengubur talentanya dengan berkata, ngapain mau mengembangkan talenta ini? Nanti yang kaya kan hanya bosku, nanti yang diberkati kan hanya bosku. Dia enak-enak, saya yang bekerja keras. Dia mulai berkata-kata yang demikian, ibu bapak saudara terkasih. Benar, ketika sang tuan pulang, dia mulai menagih talenta-talentanya. Kepada yang 5 dia berkata, baik sekali pekerjaanmu, tingkatkan. Aku berikan kepercayaan yang lain. Yang 2 juga demikian. Tapi yang 1, karena engkau tidak melakukan apa-apa, dipanggil para algojo, dihabisi dia. Dan dia tidak mendapat apa-apa. Karena bermalas-malasan, tidak mempergunakan waktu yang ada untuk mengembangkan talenta itu, ibu bapak. Jadi tidak mendapat apa-apa, malah yang didapatkan adalah kematian.
Ada banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Saudara sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, para petani, bahkan bekerja di tempat orang lain. Saya mau katakan, asah talenta kita di sana. Lakukan waktu yang ada, pergunakan, mengembangkan talenta yang ada itu. Jangan berkata, masakan dia yang enak-enak, masakan dia akan mendapat keuntungan. Masalah keuntungan bukan urusan kita. Yang penting kita boleh bekerja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kita akan mendapat berkatnya kembali. Ada lagi yang disampaikan oleh ketika sang raja mulai berkata, dia berkata kepada seorang yang ada di depannya. Dia mulai berkata, ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak mengobati aku. Ketika aku jatuh, ketika aku di penjara, kamu tidak peduli dengan aku. Lalu dia berkata, sekarang aku tidak pernah melihat engkau telanjang Tuhan. Aku tidak pernah melihat engkau sakit. Aku tidak pernah melihat engkau terluka. Aku tidak pernah melihat engkau dibully. Aku tidak pernah melihat engkau tumpur. Aku tidak pernah melihat. Lalu apa yang sang Tuhan bilang? Apa yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, sedang kamu lakukan untuk aku. Kenapa? Dia tidak mempergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Tetapi kepada orang yang ada di sebelah kanannya, dia berkata, sabarlah, karena ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau memberikan aku obat. Ketika aku di penjara, ketika aku dibully, kamu datang menolong aku. Dia mulai berkata, memang kapan aku tidak pernah melakukannya Tuhan. Tapi sang Tuhan bilang apa? Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, sedang kamu lakukan untuk aku. Artinya saudara terkasih, ternyata Tuhan melihat di setiap waktu yang ada yang pada diri kita. Tuhan menilai ketika kita memberikan, memperhatikan para yatim piatu, ketika kita memberikan pakaian bekas kepada panti-panti, ketika kita berbagi kepada janda miskin yang benar-benar janda, ketika kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya, ternyata tidak ada yang sia-sia. Itulah yang disebut dengan kualitas waktu kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mencatatnya atas setiap kita. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mari pergunakan waktu yang ada untuk kita isi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri lagi atau untuk hal yang sia-sia, ya, tapi kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa jam waktu kita pergunakan untuk main game? Berapa jam kita tiktokan? Berapa jam kita hanya menonton di handphone kita? Ibu bapak, mari kita berubah. Alihkan. Tapi bukan berarti tidak boleh main handphone, main game dan lain, tidak. Tapi atur waktu saudara yang berkualitas, sehingga surga mencatat setiap apa yang kita lakukan. Berapa jam kita berdoa bagi kota kita? Berapa jam kita berdoa bagi keluarga kita, bagi suami dan pasangan kita? Waktu yang ada itu, surga mencatat. Jadi ketika kita ada di muka bumi, bukan masalah lamanya, tapi apa yang kita perbuat. Yesus hanya 33,5 tahun, tapi Yesus mengakui dan menghargai waktunya di muka bumi tidak lama. Maka lihat, pagi, siang, malam dia selalu melayani, tidak pernah bermalas-malasan. Tapi Yesus menjaga kualitas waktunya. Bahkan ketika malam, ketika dia lelah, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Panggilannya untuk mati di kayu salib tuntas. Badai datang, di danau menghadang, ya ada gelombang. Tapi dia sangat yakin, aku tidak mati di sana. Aku ditentukan Bapakku adalah mati di kayu salib. Lalu dia mempergunakan waktu yang ada itu untuk taat terus kepada Tuhan. Saudara terkasih, hari ini mari pergunakan waktu saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu saudara. Karena hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan tidak datang berkali-kali Bapak Ibu. Waktu yang ada, yuk kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita menjadi pelaku perbuat baik, lakukanlah itu. Kalau Tuhan izinkan kita menjadi pelaku firman, memperhatikan orang-orang susah, memperhatikan hamba-hamba Tuhan, lakukanlah itu. Surga mencatat apa yang sedang saudara lakukan. Tetap taat, sama seperti Habil. Teriak walau dia sudah tidak ada, tapi surga tetap mencatat dia. Suaranya tetap ada. Dia masih ada sampai hari ini. Karena
Karena apa? Kualitas hidup yang dibangunnya. Jangan sia-siakan, tapi pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, nanti mungkin berikutnya kita akan melihat karena waktu yang ada. Tapi dalam poin yang pertama ini, mari kita pergunakan waktu yang ada ini. Bukan masalah kuantitas, tapi kualitas hidup kita harus berkenan di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah Tuhan kembali, Bapak Ibu. Setiap apapun yang kita lakukan, surga mencatat